Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Pragade Buana dengan NIM 255019134. Saya dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai paracetamol, khususnya tentang struktur kimia, hubungan struktur dengan sifat fisikokimia, serta jalur sintesis dan mekanisme reaksinya. Paracetamol sendiri merupakan salah satu obat yang paling sering digunakan sebagai obat pereda nyeri dan penurun demam. Namun, di balik penggunaan yang sangat umum ini, terdapat struktur kimia dan proses sintesis yang menarik untuk kita pelajari dari sudut pandang kimia organik dan farmasi. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana struktur molekul paracetamol mempengaruhi sifatnya serta bagaimana senyawa ini dapat disintesis melalui reaksi kimia tertentu. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Selanjutnya adalah struktur kimia dari paracetamol. Paracetamol atau acetaminophen merupakan senyawa organik yang memiliki nama IUPAC N4-hidroksifenilacetamida. Senyawa ini memiliki rumus molekul C8H9NO2 dengan massa molekul sekitar 151,16 gram per mol. Struktur paracetamol tersusun atas cincin benzena yang disubstitusi oleh gugus hidroksil dan gugus amida pada posisi para. Keberadaan kedua gugus fungsi tersebut sangat mempengaruhi sifat fisikokimia serta aktivitas farmakologinya sebagai obat analgetik dan antipiretik. Kemudian ada identifikasi gugus fungsi dari paracetamol. Paracetamol memiliki beberapa gugus fungsi utama, yaitu gugus fenol, gugus amida, cincin aromatik benzena, dan gugus asetil. Gugus fenol berperan dalam pembentukan ikatan hidrogen dan meningkatkan kelarutan di dalam air. Gugus amida memberikan kestabilan molekul melalui resonansi serta kontribusi terhadap aktivitas biologisnya. Cincin aromatik memberikan kestabilan struktur melalui delokasi elektron, sedangkan gugus asetil mengandung karbonil yang menambah sifat kepolaran dari molekul. Selanjutnya kita akan menganalisis struktur molekul dari paracetamol. Berdasarkan struktur kimianya, atom karbon pada cincin benzena dan karbonil memiliki hibridisasi sp2, sedangkan karbon metil memiliki hibridisasi sp3. Paracetamol mengandung ikatan sigma dan ikatan pi yang terdapat pada cincin aromatik dan gugus karbonil. Adanya gugus hidroksil dan amida menyebabkan molekul ini bersifat polar, sehingga dapat berinteraksi dengan lingkungan berair di dalam tubuh. Sifat kepolaran tersebut berpengaruh terhadap proses absorpsi dan distribusi obat di dalam tubuh. Di sini ada hubungan struktur dan sifat kelarutan. Kelarutan paracetamol ini dipengaruhi oleh adanya gugus hidroksil dan amida yang mampu membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Namun, keberadaan cincin benzena yang bersifat nonpolar menyebabkan kelarutannya di dalam air ini menjadi terbatas. Paracetamol sendiri memiliki kelarutan sekitar 14 mg per mililiter pada suhu 25 derajat Celcius dan lebih mudah larut dalam pelarut organik seperti etanol dan aseton. Kelarutan ini sangat penting karena mempengaruhi laju disolusi, absorpsi, dan bioavailabilitas obat di dalam tubuh. Selanjutnya hubungan struktur dan sifat interaksi antar molekul. Dalam bentuk kristal, molekul paracetamol membentuk ikatan hidrogen yang melibatkan gugus hidroksil, amida, dan karbonil. Selain itu, terdapat interaksi pp stacking antara cincin aromatik yang membantu menstabilkan struktur kristal. Kombinasi kedua interaksi tersebut menyebabkan paracetamol memiliki titik leleh yang relatif tinggi, yaitu sekitar 168 derajat Celcius hingga 172 derajat Celcius, serta memberikan kestabilan fisik yang baik selama dalam penyimpanan. Selanjutnya adalah hubungan struktur dan sifat, stabilitas dan degradasi. Paracetamol relatif stabil pada suhu kamar dan kondisi pH mendekati netral. Akan tetapi, pada kondisi yang sangat asam atau sangat basa, gugus amida dapat mengalami hidrolisis menjadi p-aminofenol dan asam asetat. Selain itu, gugus fenol dapat mengalami oksidasi membentuk senyawa quinonimin yang bersifat reaktif. Dalam tubuh, sebagian kecil paracetamol ini akan dimetabolisme menjadi napiki yang bersifat toksik. Oleh karena itu, penggunaan paracetamol ini harus sesuai dengan dosis yang dianjurkan
untuk menghindari kerusakan di hati. Selanjutnya adalah jalur sintesis dari paracetamol. Paracetamol umumnya disintesis melalui reaksi asetilasi antara p-aminofenol dan anhidrat asetat. Dalam reaksi ini, p-aminofenol berfungsi sebagai substrat yang menyediakan gugus amino, sedangkan anhidrat asetat berfungsi sebagai agen asetilasi yang menyumbangkan gugus asetil. Reaksi berlangsung pada suhu sekitar 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius dan menghasilkan paracetamol ini sebagai produk utama serta asam asetat sebagai produk samping. Selanjutnya kita masuk ke jenis reaksi dari paracetamol. Sintesis paracetamol termasuk dalam reaksi substitusi asil nukleofilik atau asil nukleofilik substitution. Gugus amino pada p-aminofenol bertindak sebagai nukleofil yang menyerang karbon-karbonil dari anhidrat asetat yang bersifat elektrofilik. Reaksi ini juga dikenal sebagai reaksi asetilasi karena terjadi penambahan gugus asetil pada molekul p-aminofenol sehingga terbentuk gugus amida yang menjadi ciri khas dari struktur paracetamol. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme reaksi dari paracetamol. Mekanisme sintesis paracetamol berlangsung melalui beberapa tahap. Di tahap yang pertama adalah serangan nukleofilik oleh atom nitrogen pada gugus amino terhadap karbon-karbonil anhidrat asetat. Di tahap yang kedua adalah menghasilkan intermediate tetrahedral yang bersifat tidak stabil. Selanjutnya, intermediate tersebut mengalami eliminasi dengan pelepasan ion asetat sebagai gugus pergi. Dan di tahap yang terakhir adalah terjadi transfer proton sehingga terbentuk molekul paracetamol yang netral dan stabil. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi. Keberhasilan sintesis paracetamol ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Struktur p-aminofenol yang memiliki gugus amino menyebabkan senyawa ini mudah bertindak sebagai nukleofil. Penggunaan asam asetat glasial sebagai pelarut membantu melarutkan reaktan dan memfasilitasi transfer proton. Suhu reaksi yang optimal berada pada kisaran 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Selain itu, efek resonansi dari gugus hidroksil juga meningkatkan kerapatan elektron pada gugus amino, sehingga mempercepat terjadinya reaksi asetilasi. Yang terakhir ada evaluasi reaksi. Sintesis paracetamol umumnya memberikan nilai yang tinggi, yaitu sekitar 85 hingga 95%. Produk samping yang dapat terbentuk antara lain asam asetat, produk diasetilasi, dan sisa p-aminofenol yang tidak bereaksi sempurna. Untuk meningkatkan efisiensi proses, dapat diterapkan prinsip kimia hijau, seperti penggunaan katalis yang dapat digunakan kembali, pengurangan limbah reaksi, serta optimasi penggunaan energi dan pelarut yang lebih ramah lingkungan. Sebagai kesimpulan, paracetamol merupakan senyawa aromatik yang memiliki gugus fungsi fenol dan amida yang berperan penting dalam menentukan sifat fisikokimia serta aktivitas farmakologinya sebagai obat pereda nyeri dan penurun demam. Keberadaan gugus-gugus tersebut menyebabkan paracetamol memiliki sifat polar, mampu membentuk ikatan hidrogen, serta memiliki tingkat kelarutan dan kestabilan tertentu yang mempengaruhi efektivitas obat dalam tubuh. Selain itu, paracetamol dapat disintesis melalui reaksi asetilasi antara p-aminofenol dan anhidrat asetat yang berlangsung melalui mekanisme substitusi asil nukleofilik. Keberhasilan proses sintesis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti struktur reaktan, suhu, pelarut, dan efek resonansi yang terjadi pada molekul. Dengan mempelajari struktur, sifat, dan mekanisme sintesis paracetamol, kita dapat memahami bahwa hubungan antara struktur kimia dan fungsi suatu senyawa ini sangat penting dalam mengembangkan, memproduksi, dan penggunaan obat yang aman, efektif, dan berkualitas. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai struktur kimia, sifat fisikokimia, dan sintesis paracetamol. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat menambahkan pemahaman kita mengenai pentingnya hubungan antara struktur suatu senyawa dengan sifat serta aktivitasnya sebagai obat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.